Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aslaha ad-dhamair wa naqqa as-sarair fahadal qalbal ha'ira ila tariqi awlal basair. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنقى العالمين سريرة أو أزكاهم سرة وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang penuh mulia ini kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Sampai detik ini, Allah, penguasa alam semesta beserta isinya ini, selalu memberikannya kepada kita. Apa yang dibutuhkan oleh kita, Allah selalu memberikannya. Maka mari kita selalu bersyukur. Alhamdulillah, semoga setiap nikmat tersebut menjadi nikmat dan anugerah yang barakah untuk kita semuanya. Nikmat yang terbesar yang saat ini patut kita syukuri adalah nikmat iman. Nikmat iman kepada Allah. Nikmat iman ini, nikmat Islam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahawa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Annahu la yadkhulul jannah illa nafsum muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup hanya berucap saja. Menjadi seorang muslim tidaklah cukup hanya menyimpulkan, hanya mengumumkan dirinya seorang muslim saja. Atau setidaknya seseorang harus memiliki 3 sifat ini. Yang pertama al-yaqin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala. Ada kemantapan dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kedudukan al-yaqin sangat tinggi di sisi Allah. Yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara ada 3 tingkatan. Yang pertama, al-yakin al-akhbar,
meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa. Yang kedua, al-yakin ad-dalalah, yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut. Dan yang ketiga, tingkatan yakin al-musyahadah, merupakan tingkatan yakin paling tinggi, hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Dan yang kedua, yang harus dimiliki oleh seseorang menjadi seorang muslim sejati, yang harus dimiliki yang kedua adalah sifat at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Sebagaimana firman Allah, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratun min amrihim." Tidak patut bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Bukanlah sifat seorang mukmin sejati ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan. Seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan yang lainnya. Mereka harus tunduk dan patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada semua aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65. "Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Hadirin salat Jum'ah, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Sifat seorang muslim yang ketiga adalah at-tadiyah, atau rela berkorban. Rela berkorban ini maksudnya adalah rela berkorban di jalan Allah. Karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta, dan cinta itu menuntut sebuah pengorbanan. Tidak ada sebuah iman kecuali didasari akan cinta, dan tidak ada rasa cinta dalam seseorang kecuali dalam hatinya harus ada kerelaan untuk mengorbankan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, untuk mengabdikan dirinya di jalan Allah. Dalam satu ayat, Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, "Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Surat Nuh ayat kelima. Inilah sifat seorang mukmin yang sempurna. Inilah yang bisa kita jadikan salah satu contoh dalam kehidupan kita, bagaimana menjadi seorang mukmin yang sejati. Semoga kita semuanya bisa memiliki 3 sifat yang telah disebutkan, yakni berserah diri dan rela berkorban. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.